Oke, bismillah. Setelah sebelumnya, di video sebelumnya, kita membahas tentang transport pasif. Nah, sekarang aku mau membahas tentang transport aktif nih. Sekalian aku mau bahas tentang difusi terfasilitasi. Nah, ini aku ada gambar, satu gambar. Ini tentang carbohydrate absorption. Jadi, mengabsorpsi karbohidrat, itu aku ambil dari buku yang namanya Sherwood. Ya, Sherwood Fisiologi. Ini buku ini banyak banget dipakai buat mahasiswa kedokteran nih, untuk khususnya untuk mata kuliah di bidang fisiologi. Ini kepake banget Sherwood, ya, fisiologi dari sel ke sistem. Itu dari sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem endokrin dan sebagainya, itu lengkap banget di Sherwood. Oke. Nah, sekarang kita bahas ke transport aktif dulu. Nah, bedanya transport aktif dengan transport pasif itu pertama adalah transport aktif dia memakai yang namanya ATP atau energi. Karena yang kedua, dia itu melawan gradien konsentrasi. Ya. Jadi dia melawan gradien konsentrasi, artinya dia bergerak atau berpindah zatnya dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Ibaratnya, ya, misalkan kita punya jalan yang nanjak, ya, terus kita pengen gerakin nih balok supaya gerak ke atas, kan dia nggak mungkin bisa gerak sendiri, ya, tanpa energi, tapi kita harus butuh energi supaya bisa menggerakkan si balok ini, gitu. Nah, contohnya adalah untuk kasus pompa natrium dan pompa kalium, ya, pompa natrium dan kalium itu di buku-buku SMA. Jadi perpindahan elektrolit antara natrium dengan kalium. Nah, nice to know aja bahwa kalium ini, ya, kalium itu biasanya dia banyak banget konsentrasinya di intrasel, ya, artinya dia konsentrasinya banyak di dalam sel. Sedangkan natrium itu konsentrasinya itu sangat banyak di ekstrasel dibanding dengan intrasel. Gitu. Ini nice to know aja, ya. Oke, aku hapus dulu. Nah, ini aku ambilnya gambar sel usus, ya, sel epitel usus halus, ya, epitel selapis silindris, ya. Nah, misal, ya, di dalam sel ini itu banyak banget konsentrasi kaliumnya. Di dalam sel lebih banyak, maksudnya lebih banyak dibandingkan yang ada di luar sel. Tapi, ya, si sel ini butuh nih lebih banyak kalium, maka dia itu akan mengambil kalium dari luar untuk masuk ke dalam. Nah, kan kalau misalkan ini pakai transfer pasif kan nggak mungkin. Kenapa? Karena kalium di luar sel itu konsentrasinya sedikit dibanding dengan kalium di dalam sel. Ya, kalium di dalam sel itu lebih banyak. Sehingga ini membutuhkan yang namanya ATP atau energi supaya kalium yang dari konsentrasi yang rendah itu bisa masuk ke konsentrasi yang tinggi. Nah, itu yang disebut dengan transport aktif. Atau sebaliknya, misal nih, aku punya Na di dalam sel, tapi konsentrasinya itu lebih sedikit daripada Na di luar sel. Ya. Nah, kalau misalkan di luar sel itu butuh Na yang lebih banyak dari normalnya, gitu, ya. Jadi dia pengen mengeluarkan Na yang ada di dalam sel, kan ini nggak bisa pakai transport pasif. Harus transport aktif. Kenapa? Karena Na di dalam sel itu konsentrasinya rendah banget dibanding dengan yang ada di luar sel. Makanya dibutuhkan ATP untuk memindahkan zat yang konsentrasinya rendah ke konsentrasi yang tinggi. Nah, itu yang disebut dengan transport aktif. Gitu. Paham, ya? Oke, sekarang masuk ke difusi terfasilitasi nih. Nah, difusi terfasilitasi sebenarnya konsepnya sama dengan difusi seperti biasa. Artinya, dia tidak melawan gradien konsentrasi. Artinya, dia itu bergerak zatnya dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Hanya saja, difusi ini itu bisa terjadi harus dengan adanya fasilitator. Jadi harus difasilitasi dengan satu protein misalnya. Nah, aku kasih contoh di sini. Oh iya, difusi terfasilitasi itu contoh kasusnya adalah absorpsi
monosakarida, baik itu glukosa, galaktosa maupun fruktosa ke dalam sel, atau mengeluarkan glukosa, fruktosa, dan galaktosa ke luar sel, dari dalam keluar. Kalian bisa lihat di gambar ini ada beberapa protein nih. Protein yang namanya SGLT, GLUT. Nah, apa sih SGLT, GLUT? SGLT itu adalah sodium glucose transport. Jadi, transporter, ya kita sebut aja transporter ya. Jadi, transporter ini itu bisa mentransport glukosa dan galaktosa, dalam kasus ini glukosa dan galaktosa, ke dalam sel, ya, dari lumen saluran pencernaan di usus halus ke dalam sel usus halus, itu harus dengan bantuan dari sodium atau Na. Tapi ini pakai fasilitator protein yang namanya SGLT. Jadi glukos dan galaktos bisa masuk, kalau Na masuk juga melalui protein SGLT ini. Nah, itu disebut dengan SGLT. Kalau misalkan GLUT, dan kasus ini adalah GLUT5, GLUT5 itu adalah glucose transport, ya. GLUT itu glucose transport. Dia fasilitator atau transporter untuk mentransportasi fruktosa dari lumen usus halus ke dalam sel usus halus, ya. Oke, nah itu yang disebut dengan GLUT5. Sedangkan ini ada GLUT2. GLUT2 itu adalah transporter untuk mentransportasi glukosa dan glukosa, galaktosa, fruktosa keluar sel, ke cairan interstisial yang nanti akan ditransport lagi ke kapiler darah. Nah, ini contoh-contoh dari fasilitator atau transporter SGLT dan GLUT. GLUT itu banyak sih jenis-jenisnya, ada GLUT5, ada GLUT2, dan lain sebagainya, masih banyak tuh GLUT tuh ya. Tapi contoh untuk fasilitatornya itu adalah SGLT dan GLUT. Nah, mekanismenya itu sebenarnya ada yang dia itu memakai ATP, ada yang tidak. Jadi gini. Oke, nah ini aku kasih contoh nih ya, gimana mekanisme dari difusi terfasilitasi. Misal di sini ada glukos ya. Glukosa yang mau masuk ke dalam suatu sel ya, misal ya. Ini kan harus masuk melalui transporter ini, protein ini ya. Nah, transporter ini sebenarnya normalnya dia tertutup jalannya, tapi dia bisa terbuka. Itu ada yang harus pakai ATP, ada yang enggak gitu. Jadi ada yang ATP-nya itu nempel baru kebuka, jadi glukosa bisa masuk ke dalam sel, ini sel ya. Ada yang dia itu tidak perlu ATP ya, tidak perlu ATP, glukos bisa masuk, atau mungkin dengan bantuan sodium atau misalkan elektrolit lain. Nah, jadi dia tidak tergantung apakah dia ada ATP atau tidak gitu. Ini bukan ciri khas dari difusi terfasilitasi. Tapi difusi terfasilitasi itu pasti konsepnya sama dengan difusi seperti umumnya. Jadi dia itu tidak melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah, gitu kan ya. Jadi misalkan ini glukosa ini di luar sel itu tinggi kadarnya, tinggi konsentrasinya, sedangkan di dalam sel itu sedikit. Maka untuk memasukkan glukosa ke dalam sel ini harus dibutuhkan protein dan bergerak dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah, gitu ya. Oke, mungkin itu terkait dengan transport aktif dan juga difusi terfasilitasi.